Selamat siang, Ibu An. Selamat siang juga Ibu Febri. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar saya baik-baik saja, Bu. Hanya saat ini lagi ada masalah sedikit. Apakah Ibu An lagi sibuk? Oh, tidak. Kebetulan lagi santai nih. Ada masalah apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, benar sekali, Ibu. Saya sangat membutuhkan bantuan dari Ibu. Oh, mari silakan duduk dulu, Bu. Ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya sering meninggalkan kelas ketika ada les. Kemarin saya mendapat laporan dari wali kelas 8A bahwa terjadi perkelahian antara siswa di saat les matematika karena gurunya tidak masuk kelas. Kebetulan guru matematika adalah saya sendiri. Oh, begitu ya. Coba Ibu ceritakan lebih mendalam permasalahan yang Ibu hadapi. Baik, Ibu An. Sebenarnya sebelumnya saya selalu rajin masuk kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik. Tapi akhir-akhir ini saya sering meninggalkan kelas karena saya mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah sebagai bendahara BOS. Ketika ada kegiatan yang berurusan dengan pengelolaan dana BOS, saya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut meskipun bersamaan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya mau tidak mau saya harus meninggalkan kelas untuk mengikuti kegiatan BOS. Saya sudah menyampaikan keluhan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Namun Bapak Kepala Sekolah menghimbau agar saya sendiri membuat keputusan. Oh, begitu. Kira-kira apa tujuan Ibu menceritakan hal ini kepada saya? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Ibu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan ketika saya tidak masuk kelas karena sedang mengikuti kegiatan yang berurusan dengan dana BOS. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan bagi Ibu ketika menghadapi masalah seperti ini? Begini, Bu. Jam mengajar saya setiap hari minimal 5 jam pelajaran. Ketika saya mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan yang berurusan dengan pengelolaan dana BOS, yang pastinya dalam waktu yang bersamaan saya harus meninggalkan kelas. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu akan tetap meninggalkan kelas karena harus memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan yang berurusan dengan dana BOS? Sebenarnya ketika saya meninggalkan kelas, saya merasa sangat bersalah sekali, Bu. Karena seharusnya saya lebih memprioritaskan peserta didik saya. Tapi di sisi lain saya bingung, bagaimana saya harus memposisikan diri saya di waktu yang bersamaan. Baiklah. Lalu bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, begini Ibu, saya akan mencoba membicarakan dengan Ibu Elsa yang juga sebagai guru matematika untuk bisa membantu saya ketika saya berhalangan tidak masuk kelas. Beliau bisa menggantikan posisi saya untuk mengajar di kelas. Wah, bagus sekali idenya Ibu. Lalu bagaimana komitmen Ibu
untuk mewujudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini. Saya akan segera mungkin menjumpai rekan saya, Ibu Elsa, untuk menyampaikan tujuan saya agar Ibu Elsa bisa menggantikan posisi saya ketika saya berhalangan tidak masuk kelas. Oh, bagus sekali idenya Ibu. Memang harus begitu, Bu. Apapun alasannya, peserta didik itu menjadi prioritas, sehingga tidak terkesan kita meninggalkan murid untuk kepentingan yang lain. Iya, Bu. Sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya, Bu, saya juga ikut senang karena Ibu sudah mendapatkan solusinya. Semoga masalah ini cepat selesai ya, Bu ya. Terima kasih atas bantuannya, Ibu An, sehingga saya sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pamit, Bu, karena saya mau masuk lagi mengajar di kelas. Iya, Bu, Febri, sama-sama. Ya, tetap semangat ya, Bu, ya, untuk menjalankan tugasnya. Oke. Selamat siang, Ibu Febri. Selamat siang juga, Ibu An. Bagaimana kabarnya, Bu? Apakah Ibu baik-baik saja hari ini? Kabar saya baik-baik saja, Bu. Meskipun demikian, keadaan sehari ini memang sedikit kurang bersemangat, Bu. Kurang semangat, Bu. Sebenarnya Ibu An ada masalah apa? Begini, Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Oh, bagus sekali itu, Ibu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Sebenarnya, saya nih ingin sekali menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi menurut saya belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Kenapa sampai begitu, Ibu? Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara, yang mengganggu jalannya pembelajaran, Bu. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sehingga mengganggu jalan pembelajaran tersebut. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara yang dapat mengganggu jalan pembelajaran. Apakah mereka tidak memahami materi pembelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Ya, Bu, saya berpikir karena mereka belum memahami materi pembelajarannya, Bu. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai agar siswa lebih bersemangat dan tidak bosan. Iya, Bu, saya akan mencoba uh, untuk mengubah pola atau metode saya, Bu. Selain itu juga Ibu, kita perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, yang mengganggu jalan pembelajaran itu. Kita juga memberikan pujian atau penghargaan kepada mereka. Iya, Bu, saya akan menerapkannya. Oke, bagaimana Ibu An?
Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Kebetulan saya sudah memiliki gambaran untuk strategi pembelajarannya. Baiklah Ibu, saya rasa kita sudah memiliki gambaran. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukannya. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu, dan selamat siang, Bu. Oke, selamat siang juga Ibu An. Selamat beraktivitas ya. Oke, Ibu, terima kasih.